Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Pak Nana Mulyana MPD. Jadi kita milih tentang pembelajaran kelas 10 Madrasah Aliyah, mata pelajaran fikih bab 7 tentang jual beli. Jadi begini Kak Maryam. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan yang jual beli lebih dalam, kita mau bertanya tentang apa sih itu pengertian dari jual beli itu sendiri menurut syariat Islam. Ya, secara singkatnya, jual beli itu menurut ilmu fikih diambil dari bahasa al-bai'. Al-bai' itu artinya adalah menjual, mengganti, atau menukar barang dengan yang lainnya. Kalau menurut istilah ilmu fikih, al-bai' itu atau jual beli itu disebut dengan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu dengan yang lain dengan unsur saling merelakan di antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan ataupun unsur merugikan bagi keduanya. Jual beli kan sudah menjadi kegiatan rutin kita ya sehari-hari. Sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah populer lah di kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat pasti kita ada kegiatan yang namanya jual beli. Nah, namun banyak di antara kita yang masih belum menggunakan transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan syariat Islam. Bahkan sampai ada pula yang nggak tahu sama sekali, yang nggak peduli. Pokoknya dia punya duit, dia mau beli barang, dia dapat barangnya udah. Nah, sebenarnya nggak gitu juga, nggak segampang itu jual beli. Kita harus tahu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam jual beli tersebut. Gitu. Jadi pengertian dari jual beli menurut Islam itu sendiri adalah menukar, mengganti, dan menjual barang dengan barang maupun barang dengan uang itu sendiri ya, dengan cara sukarela tanpa saling mengecewakan satu sama lain. Yang penting kedua belah pihak tidak dikecewakan dengan barang dan dengan yang kita beli. Terus kan nih kita kan udah tahu nih pengertian dari jual beli itu sendiri. Ada nggak sih Kak dalil yang menjelaskan tentang jual beli itu sendiri? Banyak. Dalil tentang jual beli itu banyak banget. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi jual beli itu dihalalkan sama Allah, tapi yang tidak dibolehkan adalah bentuk riba. Tadi kan kita udah ngebahas tentang pengertian dari jual beli itu sendiri menurut syariat Islam. Dalilnya juga sudah dibacakan oleh kakak. Sekarang aku mau nanya, apa ada ketentuan-ketentuan dalam jual beli itu sendiri menurut syariat Islam? Ya, pasti ada ketentuan. Kalau kita mau melakukan suatu transaksi jual beli, kita harus tahu rukunnya dulu. Apa aja rukunnya? Setelah kita tahu rukunnya, baru kita harus tahu syarat dari jual beli itu. Jadi kalau rukun itu harus kita penuhi. Dalam segala hal sesuatu kegiatan, itu pasti selalu ada rukunnya. Nggak beda sholat, nggak beda puasa, jual beli juga harus ada rukunnya. Kalau rukunnya yang pertama yang sudah jelas pasti harus selalu ada antara penjual dan pembelinya.
nggak mungkin dong kalau misalnya jual beli tapi nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, itu namanya bukan jual beli. Jadi harus ada penjual dan harus ada pembelinya. Yang kedua harus ada sigot. Sigot itu lafal ijab qabul. Jadi yang bisa secara lisan ataupun bisa secara tertulis, kecuali kayak rutinitas kita sehari-hari yang sederhana. Bang, mau beli es krim. Nah, itu sudah termasuk namanya ijab. Kita mau beli es krim. Nah, si abangnya ngasih, nih es krimnya, Neng. Nah, itu namanya qabul. Kita terima es krimnya, kita beli es krim, kita terima es krimnya, itu sudah termasuk ijab dan qabul. Itu secara kalau jual beli secara sederhana. Kalau yang lain-lain kan ijab qabulnya pasti yang resmi ya. Nah, yang ketiga ada barang yang dijual belikan. Karena nggak mungkin kita jual tapi nggak ada barang, itu nggak boleh. Yang keempat ada nilainya, ada nilai tukar pengganti barang. Misalnya barang dengan barang seperti yang tadi dijelaskan, atau kita beli beras dengan uang. Nah, itu harus ada barang gantinya. Jangan kita cuma mau beli tapi nggak mau bayar, itu nggak boleh. Merugikan salah satu pihak, itu yang tidak dibolehkan. Setelah kita tahu rukunnya, kita harus tahu syaratnya. Syarat dari jual beli, yang pertama kita harus berakad. Ini syarat untuk yang berakad ya, untuk yang melakukan jual beli. Pertama harus berakal sehat. Antara penjual dan pembeli akalnya harus sehat. Nggak mungkin dong kita beli beras di orang gila, nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus berakal sehat. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Jadi nggak ada unsur keterpaksaan sama sekali. Kita ngejual barang atas kemauan kita sendiri, kita mau beli barang juga atas kemauan kita sendiri. Yang ketiga itu balik. Balik artinya dewasa. Jadi kalau kita mau jual barang, kita harus dewasa dulu. Karena nggak mungkin anak kecil sudah bisa jual barang. Kecuali yang beli masih anak-anak, itu nggak apa-apa. Nah, dalam artian yang dia beli itu barang yang masih di bawah wajar untuk anak-anak, kayak permen, es krim, atau jajanan-jajanan yang lain kan pasti anak-anak yang beli. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang jual pasti kan udah orang dewasa yang jual. Yang keempat, keduanya tidak mubazir. Antara pembeli dan penjual, antara barangnya itu tidak mubazir. Nah, ada juga syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Jadi nggak hanya orangnya yang ada syaratnya, tapi barangnya juga harus ada syaratnya. Yang pertama, barang itu suci. Barang yang suci pasti kita tahu kan, barang yang suci. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Karena kalau ngejual barang yang nggak ada manfaatnya, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Kita beli barang tapi nggak dimanfaatin sama kita, ya buat apa? Namanya mubazir. Itu yang nggak boleh. Yang ketiga, milik sendiri barangnya. Jangan HP orang, masih punya orang, kita mau jual, itu yang nggak boleh. Kalau pembeli kan nggak tahu kan itu barang siapa. Tapi kalau kita yang dijual, barang yang dijual harus milik sendiri. Sah itu milik kita sendiri. Yang keempat, barangnya diserah terimakan. Jadi diserah terimakan kepemilikannya, maksudnya itu kan barang milik kita. Terus kita mau jual, pembeli mau beli itu, ya kita serahkan ke pembelinya. Jangan sampai dia mau beli, kita mau jual, dia udah beli nih, udah kasih uangnya, tapi barangnya nggak dikasih sama kita, tetap punya kita, itu nggak boleh. Jadi harus diserah terimakan kepemilikan. Yang kelima, selanjutnya barang itu dapat diketahui jenisnya, zatnya, barangnya, ukurannya, bentuknya, dan sebagainya. Jadi kayak beli HP, kita harus tahu bentuk HP-nya, ini modelnya kayak gini. Terus ataupun mau beli beras, berasnya berapa, ukurannya, kita harus tahu. Harus dikasih tahu juga, ini Bu, kalau beli ini barangnya kayak gini, ini ukurannya segini, harganya segini. Jadi harus dikasih tahu semuanya. Nah, itu untuk barang yang dijual belikan. Ada juga syarat sigot atau ijab qabulnya. Jadi antara si penjual dan pembeli ada akadnya. Yang pertama, balik dan berakal. Si penjualnya balik, si pembelinya balik, kedua-duanya berakal. Yang kedua, ijab sesuai, qabul sesuai dengan ijab. Jadi apa yang kita beli sesuai dengan apa yang mereka jual. Jangan kita belinya apa, yang dijual apa, kan sekarang banyak.
salah satunya kan biasanya ada di pemesanan online kan. Kita belinya ini bentuknya tapi dijualnya beda. Yang didapat kadang kekecilan, Iya, kadang besaran. padahal di ukurannya sudah dijelaskan ukurannya begini tapi yang dapat ternyata bukan. Iya, Itu nggak boleh. kadang ya. Yang ketiga, dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Antara penjual dan pembeli itu ada dalam satu tempat. Syarat yang selanjutnya adalah syarat nilai tukarnya. Syaratnya harganya harus disepakati kedua belah pihak. Jadi nilai tukar itu kan ada berupa barang, ada berupa uang. Jadi kalau misalnya yang berupa uang, harganya harus disepakati. Ini beras harganya seliter misalnya 9.000, ya berarti kita sepakat 9.000 untuk seliter beras gitu. Kalaupun kalau barang kan berarti dengan sistem barter kan ya. Jadi kalau barter sama, kedua-duanya harus sepakat. Boleh gak nih mau beli beras ditukarnya sama mangga? Kedua-duanya harus sepakat. Kalau misalnya enggak, saya nggak mau, ya berarti jangan. Tapi harus kedua-duanya sepakat. Oke, aku beli beras, kamu kasih ke aku mangga, itu boleh. Berarti masuk ke yang pengertian tadi ya, Iya. saling suka, saling rela. Harus saling merelakan, kedua-duanya harus ada manfaat. Nah Kak, selanjutnya kita akan tampilkan satu cuplikan video tentang jual beli. Oh, ada cuplikannya? Ya, Oh, gitu. ada, kita punya. Oh iya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini. Oke. Oh iya, Bang. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Oh iya, alhamdulillah tuh kau sehat, Bang. Lagi di mana, Bang? Oh, lagi di rumah. Ituan ada gak ituan, Bang? Iya, aneh yang lagi butuh banget ini, aduh. Enak badan. Pahe aja, pahe. Ke rumah ente. Sekarang nih. Oh ya udah, anu OTW ya. Ya Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk gak? Yuk. Sat. Sehat. Yuk. Dari mana? Di rumah. Lemes banget romannya. Banyak buatan. Kenapa? Ada masalah? Ada. Gak enak nih, ada tamu. Saya jadi gak enak. Apa-apa, Iya. santai aja kita. Teman, pas lagi dulu sekolah. Sekarang ngundang dia. Gimana nih? Alhamdulillah. Doanya aja. Iya. Kalau kayak gua kan udah pusing gitu, mau kayak gimana caranya nih gitu. Sehat tapi. Alhamdulillah. Iya. Ada itu. Ada. Tenang aja. Buru-buru nih. Mau kemana buru-buru? Ada urusan. Oh, ada urusan. Sehat-sehat nih ya. Iya. Oke. Yuk. Ya, bye-bye dah. Iya. Siap. Assalamualaikum. Yuk, salam. Apa dia? Iya sih dah. Sebenarnya tadi bukan obat. Gue juga pengen aja kalian silaturahmi di sini, gue pengen aja. Gue salah dari jalan itu lagi begini. Gue di sini ngejual barang murah. Make jadinya. Mungkin bisa disebut gue bukan pemakai, gue yang ngejualin bandar. Bandar. Kayak gimana ya cara ngelakuinnya?
kalau misalkan gua sebenarnya jual beli itu ya nggak boleh tuh, nggak bolehnya kalau misal hal yang terlarang itu nggak boleh dijual beli, dikasih juga nggak boleh. Kan tahu itu terlarang bisa dijual beli. Iya, di hukum dunia itu memang sudah ada hukumnya ya kan. Tapi gue bingung yang gue jual itu kan tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan yang bikin efek samping sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tumbuhan yang bisa bikin kenyang sih nggak apa-apa. Kalau ini bikinnya ketergantungan. Salah juga berarti. Memang gue udah tahu itu salah. Tapi di mana kesalahan itu gue butuh. Ibaratnya secara kebutuhan ini gimana tanggapan sih kalau misalkan efeknya sebenarnya sih dalam hukum nggak boleh. Nah kalau misalkan efek lebih baik dari yang lain, kalau misalkan sedikit itu nggak boleh sih, soalnya walaupun kita nggak pakai jual belinya haram. Oke, kalau memang dipakai buat dimanfaatin nggak bakal jadi baiknya, nggak baik juga ya buat orang sama keluarga gue. Karena kan kalau misalkan di ini ada bahasa muskirin haram, setiap memabukkan itu haram. Memabukkan itu bukan berarti cuma miras, yang lain yang kayak tadi juga sama. Berarti bukan tentang ibaratnya minuman doang itu kan haram. Sudah lama semenjak ibaratnya lagi masa pandemi gini juga ya kan, gue berpikir langkah keuntungan apa nih bisnis yang ibaratnya bisa menjual, ibaratnya yang bisa menguntungkan lebih dari untung gitu. Memang resikonya tinggi, tapi mau kayak gimana lagi tentang kebutuhan. Memang kalau misalkan dipikirkan dengan kebutuhan, bener yang kata ini dikata temen gua Indah salah. Gue tahu salahnya itu, tapi tentang kebutuhan. Tapi gue nggak mau lah kalau misalkan tahu udah kayak gini nyari nafkah dengan cara menjual barang yang terlarang. Lebih baik diudahin aja. Gue minta doanya aja ya dari lu berdua. Jadi dalam video itu ada transaksi jual beli, namun jual beli itu barangnya diharamkan. Jadi padahal dalam jual beli itu kayak yang tadi kakak sebutin, rukun sama syaratnya itu ada penjual, pembeli barang, dan sigot juga udah ada kan untuk menjual dan membelinya. Jadi bagaimana tanggapan kakak dari video tersebut? Jadi kalau dilihat dari macam jual beli, jadi di sini kalau dari pandangan Islam itu ada dua macam jual beli. Yang pertama dari kacamata hukum Islam, yang kedua dari kacamata barang yang diperjualbelikan. Kalau yang dari pandangan hukum Islam itu ada dua, ada yang sah dan ada yang batal. Kalau yang sah sudah jelas, rukun dan syaratnya terpenuhi semua, segala macam ketentuannya sudah terpenuhi. Nah yang batal salah satunya adalah barang yang haram, itu nggak boleh. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa rasulahu harama bai'al khamra wal maitata wal khinzira wal asnama. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis juga kan sudah dijelaskan, barang yang haram itu tidak diperbolehkan, tetap saja jatuhnya adalah haram. Jual beli itu yang tadi itu diharamkan, nggak boleh. Nah buat ente kalau bisa cari alternatif yang lain ya. Nah namanya orang kan ada salahnya ya, tapi salahnya juga ada benarnya nantiannya. Nah dari kesalahan kita belajar untuk berbuat untuk berbuat benar. Mungkin kayak tadi ente itu dianggap benar ya karena memang ada hasilnya, tapi caranya salah.
gitu ya. Buat ente juga ya, kalau bisa diberhentikan dari mengonsumsi yang demikian gitu, nggak boleh. Oke? Nah, itu tadi penjelasan cuplikan videonya juga dari pembahasan tentang jual beli. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.